Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kerajinan 12 IPA 1 akan melakukan kunjungan ke tempat wirausaha kerajinan dari Tanah Liat. Tempat wirausaha kerajinan Tanah Liat yang akan kita kunjungi pada kesempatan kali ini berlokasi di Desa Anjun, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Dan narasumber yang akan diwawancarai adalah Bapak Soekarno yang merupakan salah satu perajin tanah liat di Pleret. Beliau memulai usaha kerajinan tanah liat sejak tahun 2000 dan hingga saat ini ada banyak sekali karya dari tanah liat yang beliau ciptakan. Namun, beberapa hari sebelum kunjungan yang kami lakukan, terjadi musibah yang menimpa Bapak Nano, yaitu robohnya workshop tempat Pak Nano bekerja, sehingga ada banyak sekali karya-karya terbaik beliau yang ikut hancur tertimpa reruntuhan. Oleh karena itu, hanya karya-karya yang masih bisa diselamatkanlah yang dipajang oleh Bapak Nano. Sebagai gantinya, Bapak Nano pun menunjukkan majalah yang berisikan gambar-gambar dari karya yang beliau ciptakan yang sudah dijual ke mancanegara, seperti di negara-negara Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa, dan masih banyak yang lainnya. Dalam membuat suatu kerajinan dari tanah liat, kita diharuskan untuk selalu memperhatikan setiap proses yang kita lakukan. Karena apabila ada satu tahapan saja yang salah, maka hasilnya pun akan kurang memuaskan. Langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah desain atau rancangan dari produk yang akan kita buat. Apabila rancangan dari produk yang akan kita buat ini sudah matang, maka kita dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembentukan. Pada tahapan ini, kemampuan atau skill sang perajin sangatlah diandalkan. Karena apabila kelihayan tangan sang perajin kurang baik, maka bentuk yang dihasilkan akan kurang sesuai dengan rancangan yang dibuat sebelumnya. Tahap selanjutnya adalah tahap pengeringan. Keramik yang sudah dibentuk sedemikian rupa harus dikeringkan terlebih dahulu di bawah terik matahari ataupun di angin-angin saja di dalam ruangan. Karena apabila keramik yang basah langsung dibakar, maka akan hancur seketika. Apabila keramik sudah kering, maka langkah selanjutnya adalah tahap pembakaran. Pada tahapan ini, keramik disusun dengan rapi, kemudian dipanaskan dengan suhu tinggi di dalam oven selama kurang lebih 22 jam. Setelah melalui serangkaian proses yang cukup panjang, keramik pun masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap finishing. Pada tahapan ini, keramik akan dihias, dicat dengan warna yang menarik agar orang-orang semakin tertarik untuk membeli produk yang telah dibuat. Dari ini juga untuk ke India nih. Ini kan untuk lilin nih, untuk dupa nih. Ini ke India. Cara Bapak mempromosiinnya untuk ke pasar global gimana? Nah, saya ini kan ikut pameran di Expo Internasional. Saya di Kemayoran. Biasa saya 1 tahun itu sekali bulan Oktober. Dibiayai oleh kementerian untuk stand ekspor, khusus ekspor. Jadi istilah penjualan saya ini enggak dengan online, tapi dari mulut ke mulut. Akhirnya dari mulut ke mulut, aku dari Jakarta aja pesen. Tapi kenapa orang Jakarta banyak yang kesini misalkan? Karena dari mulut ke mulut, oh dari Pak Anu, ini Pak Anu. Biar produk ini nyampe ke luar negeri itu Bapak pakai cara? Ukur dulu untuk pembagian, masukin barangnya ke kardus nih. Masukin ke terus di ininya pakai foam atau gimana ganjalannya supaya jangan barang ini pecah sampai tujuan. Tapi ini kan dipesankan dulu si dusnya sesuai dengan ukuran besar kecilnya. Setelah itu baru dilipat, terus kita invoice kerja dulu ini dengan bayarnya, bahwa kontainer udah siap, barang siap kirim. Jadi kita dikemasnya
toleransi waktu biasanya 60 hari. 60 hari untuk satu kontainer. Nilainya sekarang satu kontainer bisa nyampe ya, sekitar 200-an. Sekitar 200 juta, kita punya modal ya sekitar 100 misalkan ya. Kita ada untung 100, tapi kita harus bayar karyawan, beli bahan segala macam, jadi kita bagi-bagi lagi. Kalau menurut Bapak, apa sih yang ngebedain produk keramik di Pleret sama di tempat lainnya gitu? Nah, kalau untuk di Pleret, ini kan tanahnya manja. Pleret itu dengan bakaran suhu di atas 850 derajat. Nah, di sini kita sudah punya standarisasi bakaran. Bakaran untuk tanah Pleret itu kalau untuk dipasarkan harus 850 derajat. Nanti dibanding dengan Lombok, dengan Bali, bagus Pleret. Karena Pleret sudah mancanegara dan diakui dunia. Ingat, dalam sejarah dulu Pleret sudah masuk dalam sejarah keramik. Jadi Pleret itu kalau dalam masalah kualitas tanah nomor 1 lah di Indonesia. Tutup aja dulu pakai ini. Ini kan Pak masih tradisional gitu. Iya. Untuk mengukur, kita tahu suhunya ukurannya berapa itu gimana Pak? Nah itu karena kita kan tradisional, ini biasanya pakai termokopel. Kalau ini kan termofilling. Jadi gimana feeling kita? Kalau udah kelihatan ke atas apinya, ininya udah kelihatan merah, nah itu udah masak. Berarti dari jam terbang juga ya Pak? Nah, jadi kalau termokopel, kalau dengan tradisional termofilling kita sampai kemana? Dalam kerajinan tanah liat ini, persaingan yang Bapak rasakan selain dari Pleret itu dari wilayah mana Pak? Untuk persaingan di luar yang paling kita ini paling dengan Vietnam, dengan Cina. Vietnam, Cina dibiayai oleh pemerintah, dibeli lagi oleh pemerintah dengan harga mahal, faktorinya juga puluhan hektar dikasihnya. Sekian video kunjungan dari kami. Terima kasih kepada Bapak Soekarno karena sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada kunjungan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.